Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu kembali bersama Siono Tiwaluyo membahas bab teori ekonomi makro, khususnya tentang memaksimumkan utilitas dan pilihan. Jadi topik kali ini adalah memaksimumkan maksimisasi utilitas dan pilihan. Baik. Oke, untuk memaksimumkan utilitas dengan jumlah anggaran tertentu, jadi konsumen mempunyai anggaran tertentu, ingin membeli sesuatu, ya, sehingga utilitasnya maksimum. Atau untuk memaksimumkan utilitas dengan jumlah anggaran tertentu, konsumen ingin memaksimumkan kepuasannya dengan membeli barang dan jasa. Baik, yang dimaksud maksimisasi utilitas ini, konsumen bertindak rasional, yaitu menggunakan seluruh pendapatannya untuk belanja. Artinya seluruh pendapatan yang bisa dibelanjakan. Yang kedua, bersedia memilih jumlah barang yang nanti dinyatakan dengan marginal average substitution sehingga tercapai keseimbangan tambahan kepuasan antar barang yang dipilih. Jadi kalau yang sebelumnya, di diskusi sebelumnya, kita telah membahas bahwa setiap tambahan konsumsi itu akan menambah utilitas sampai batas tertentu. Ya, kalau tambahnya terus dilakukan, bisa jadi tambahan itu malah menurunkan utilitasnya. Ya, jadi nanti kita ingin mencapai utilitas yang paling maksimum di mana dengan anggaran tertentu tersebut. Baik. Sebagai ilustrasi, ya, anggaplah seseorang mempunyai marginal rate of substitution sama dengan 1. Sama dengan 1 karena ia mengkonsumsi barang X dan barang Y. Artinya dengan MRS sama dengan 1 itu, ia bersedia menukar satu barang X dengan satu barang Y. Ya, satu barang X ditukar dengan satu barang Y. Jadi sama-sama tukar satu-satu. Tapi kalau misalnya harga barang X 2, harga barang X 1, maka konsumen bersedia menukar satu barang X ya dengan 2 barang Y ekuivalennya. Karena kalau si A mengorbankan Rp2 satu barang X, dia bersedia mendapatkan Rp2 lagi, ya, dengan meminta unit Y sebanyak 2. Karena dengan 2 Y berarti sama-sama Rp2. Ya, orang tersebut akan menukar satu barang X dengan 2 unit barang itu, nah artinya MRS. Oke. Sekarang yang namanya anggaran, ya. Kendala anggaran. Mengapa disebut kendala? Karena anggaran itu sifatnya terbatas. Ya. Budget constraint. Ya. Misalnya, seseorang mempunyai income I yang akan dialokasikan untuk membeli barang X dan barang Y dengan harga masing-masing PX dan PY. Maka persamaan anggarannya bisa ditulis PX kali X kali jumlah X ditambah PY kali jumlah Y sama dengan I. Income. Ya, PX kali X itu alokasi anggaran untuk membeli barang X. PY kali Y itu alokasi barang untuk membeli barang Y. Kita bisa menggambarkannya di dalam salib sumbu ini. Nah, inilah alasan mengapa kalau di contoh soal ini seringkali hanya digambarkan X dan Y saja. Ya, barang X dan barang Y. Mengapa kok tidak digambarkan 3 barang, 4 barang, dan seterusnya. Sebenarnya bisa sama saja, hanya saja ini untuk memudahkan
membuat ilustrasi dalam gambar, maka dibatasi variabelnya cuma 2. Kalau variabelnya 3, nanti gambarnya berupa dimensi, 3 dimensi. Agak kesulitan menggambarkannya. Apalagi lebih dari 3, tidak mampu menggambarkan dimensi lebih dari 3. Oleh karena itu di dalam contoh-contoh atau bahkan soal itu seringkali dibuatkan variabelnya hanya 2, ya. Ini hanya sekedar supaya bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik atau gambar. Baik. Jadi kita ingin menggambarkan berapa sih, bagaimana sih gambar anggaran ini. Ya, kita buat ini jumlah X-nya sebagai sumbu mendatar, jumlah Y sebagai sumbu tegak. Kalau income ini, maksudnya income itu di sini adalah income yang bisa dibelanjakan. Ya. Income ya, kalau income ini semua dibelikan barang Y, artinya X-nya 0. Ini 0 nih X-nya. Berarti PE kali 0, 0. Berarti PY kali Y sama dengan 1. Dengan demikian Y-nya adalah I dibagi PY. Jadi kalau semua dibelikan barang Y, tidak membeli barang X, berarti di sini. Nanti jumlah Y yang diperoleh adalah ya I dibagi PY. Kalau semuanya dibelikan barang X, berarti Y-nya 0. Ya, berarti jumlah X-nya adalah Y dibagi PX. Itu jumlah X-nya. Nah, namanya garis anggaran itu hubungkan aja 2 titik ini dengan garis. Ya. Ya, garis ini disebut namanya garis anggaran atau budget line, yaitu kombinasi barang X dan Y sehingga jumlah yang dibelanjakan itu sama dengan income-nya. Ya. Nah, daerah yang diarsir ini, yang gelap ini, sisi yang gelap itu adalah disebut namanya daerah belanja. Ya, daerah belanja itu di sini batasnya. Tuh sampai yang segitiga yang shaded atau diwarnai itu. Sedangkan yang di luar sini belanjanya tidak memungkinkan karena uang atau anggarannya kurang. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara memaksimumkan? Maksimisasi itu ada 2 syarat ya secara matematis. Ada yang mana syarat perlu yang diistilahkan dengan first order condition. Nah, kalau secara matematis itu kaitannya dengan turunan atau derivatif pertama, turunan pertama. Ya. Sedangkan nanti ada second order itu terkait dengan turunan kedua, derivatif kedua. Oke, sekarang yang first order dulu yang artinya syarat syarat perlunya maksimisasi. Misalnya seseorang punya anggaran nih, ya daerah belanjanya di sini. Dia bisa belanja ya X dan Y sehingga dia mempunyai kepuasan atau utilitas. Ini utilitasnya. Ya, ini katakanlah belanjanya misalnya ya, belanjanya di titik A. Di titik A ini ya. Jadi uangnya habis nih di titik ini. Jadi sepanjang garis ini uangnya habis. Oke. Kalau dia beli di sini dengan kepuasan sebesar U1. Utilitasnya U1. Sebetulnya dia bisa memilih di tempat lain di atasnya U1 di sebelah kanannya. Karena masih ingat peta indifferent itu semakin jauh dari pojokan corner ini ya dia semakin puas, utilitasnya semakin tinggi. Dia bisa memilih lebih jauh lagi daripada U1 ya. Tapi dia misalnya milihnya di sini titik C. Nah, di titik C ini memang kepuasannya lebih tinggi daripada U1. U3 itu lebih tinggi daripada U1, tapi di titik ini di luar anggaran. Jadi ini tidak mampu membelinya karena duitnya atau anggarannya kurang. Di mana tanya ini digeser aja terus sampai menyinggung titik sini, garis ini menyinggung di sini. Ya, sampai di sini ya. Nah, titik B itulah disebut namanya titik optimum. Apa titik optimum? Titik yang memberikan kepuasan maksimum, utilitas maksimum dengan anggaran yang sudah ditentukan ini. Jadi dengan kata lain, kepuasan akan maksimum kalau ya pilihannya adalah garis singgung gradien dari ya disebut namanya gradien ya. Ya, ini kemiringan ini ya namanya gradien. Gradien garis anggaran sama dengan gradien dari fungsi utilitas atau istilahnya kurva indifferent. Ya, ini kurva indifferent.
Ya, masih ingat indifferent tidak beda ya. Ya, kombinasi pilihan yang utilitasnya tidak berbeda alias sama. Jadi titik B ini, titik optimumnya. Baik. Oke, lanjutan ya. Jadi utilitas maksimum di mana kurva indifferent itu menyinggung garis anggaran. Ini menyinggung garis anggaran ya. Kurva indifferent menyinggung garis anggaran. Ini disebut menyinggung. Oke. Ya, kemiringan garis ya. Ini kemiringan garis ya. Kemiringan garis ini adalah min PX dibagi PY. Disebut namanya tadi. Kalau slope-nya, slope dari ini ya, turunan pertama dy per dx dari U saat U sama dengan U2. Ya, ini sama ini gradiennya. Jadi nanti min PX dibagi PY sama dengan dy dibagi dx. Ya. dy dibagi. Nah, itu tidak lain, ini namanya disebut MRS. Ya, marginal rate of substitution. Apa kalau begitu? Maksimum itu kalau MRS-nya itu sama dengan PX dibagi PY. Ya. Oke, baik, lanjutkan. Oke, sekarang terkait dengan turunan kedua itu bentuk kurvanya. Ya, cembung atau cekung. Iya. Yang namanya maksimum itu cembung, ya, cembung maksimum itu. Kalau cekung itu namanya minimum, gitu ya. Oke, MRS-nya bersifat diminishing. Jadi syaratnya second order-nya kaitannya turunan kedua. Diminishing itu menurun. Ya, MRS itu selalu menurun. Nah, yang kedua kurva indifferent-nya konveks atau cembung terhadap titik corner ini, titik sudut ini. Terhadap ini ya, titik O, titik origin ini. Cembung ini ya, cembung. Kayak yang ini namanya cembung, ini cembung disebut. Ya, konveks. Ya. Gambarnya ini ya, konveks cembung, ini cembung terhadap titik O. Oke. Nah, kalau gambarnya misalnya seperti ini. Katakanlah gambar A dulu. Oke, gambar A itu cekung. Ya, gambar A ini titik A ini titik A ini cekung namanya ya, cekung atau konkav terhadap titik O. Tapi kalau kita lihat gambar lain, titik B itu cembung terhadap titik O. Kepuasannya A dan B itu lebih tinggi B. Karena kita lihat ya, ini apa utility-nya. Ya, kalau di titik sini kan nggak mampu. Kalau di titik sini habis. Ini juga sama-sama habis. Titik B memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada A, tapi uangnya sama-sama dikeluarkannya. Ya, jadi sifatnya cembung ya syaratnya. Baik, cembung. Kadangkala bukan di titik singgung seperti ini solusinya, ya, pilihan yang memberikan utilitas maksimum itu, tapi kadangkala ada di sudut-sudut atau cornernya solusi itu. Misalnya kalau bentuknya seperti ini, ya. Jadi sudutnya itu yang paling maksimum di sini itu, ya, di sudut di ujung-ujungnya, ya, di pojokannya. Kalau bentuk kurvanya seperti ini, kurva indifferentnya, ya. Oke, di garis belanjanya ini, ya, paling ujung. Kalau U1 belanjanya duitnya masih sisa. Masih bisa belanja lagi. U3 duitnya kurang. Ya, duitnya di luar budget ini. Ya, jadi yang paling ujung ini. U2 yang memberikan pilihan utilitasnya maksimum. Ya, oke. Yaitu pilihan maksimum. Baik. Sebagai ilustrasi misalnya, bagaimana memaksimumkan utilitas dengan kasus dua barang. Namanya katakanlah mudahnya X dan Y. Ya, rumusannya kita ingin buat seseorang bertujuan memaksimumkan utilitas U karena mengkonsumsi barang X dan Y. Anggarannya ya, itu sebesar I yang dibelanjakan untuk beli barang X dan Y, harganya PX dan PY. Ini budget equation-nya ya, persamaan budgetnya. Ini persamaan budgetnya. PX ditambah X ditambah PY kali Y sama dengan I. Baik. Oke. Bagaimana caranya memaksimumkan? Tadi titiknya kan di kurva tahu, di titik singgung, garis anggaran, dan kurva indifferent.
Nah, secara matematis ada orang yang menemukan teknik memaksimumkan utilitas ini dengan kendala yang diberikan anggaran, yaitu namanya Lagrange. Oleh karena itu dibuat namanya fungsi baru, namanya fungsi Lagrange. Ya, kita buat fungsi Lagrange seperti ini ya. Kalau Lagrange itu dilambangkan dengan L, L sama dengan yang mau dioptimumkan atau dimaksimumkan ditambah variabel baru yang namanya variabel buatan atau variabel artifisial. Ya, ini membacanya lambda. Ya, lambda. Ini bacanya lambda ya. Oke. Jadi U ya ditambah lambda. Ini sebagian buku nulis pakai minus ya. Boleh plus, boleh minus. Nah ya, nanti interpretasinya saja dibalik. U lambda dikali ini ya, budgetnya itu disamakan dengan 0. Ini kalau dipindah ke sini kan minus gitu ya. Ini minus jadi sisanya 0. Jadi I dikurangi PE kali X dikurangi PY kali Y. Solusinya akan didapat ya dengan cara menyelesaikan secara simultan ya, turunan parsial dari masing-masing variabel. Ini turunan parsialnya, ya bacanya do, ya bacanya do. Kalau turunan biasa namanya D, pakai huruf D. Kalau turunan parsial bagiannya namanya pakai istilah bacanya do. Do L per do X sama dengan 0 sebagai syarat perlunya. Do L per do Y sama dengan 0. Dan do L per do lambda sama dengan 0. Ini diselesaikan secara simultan. Baik ya. Oke. Kita lihat. Oh ya. Dengan istilah lain, do ya bentar nanti ya, do L per. Kita lihat. Ini misalnya tadi ya, L sama dengan ya saya tulis ulang ya. Kita tulis ulang nih. L sama dengan yang mau dimaksamakan solusinya tadi ini ya. Ini solusinya ya. Kita cari satu persatu. Do L per do X. Ya, do L per do X. Ini do L diturunkan terhadap U diturunkan terhadap L namanya do U per maaf. U diturunkan terhadap X ya namanya do U per do X. Do U per do X. Do I per do X itu ada tidak lain namanya marginal utility dari X. Apa marginal utility? Tambahan utilitas. Setiap penambahan X sebanyak 1 unit. Jadi pokoknya istilah marginal itu artinya tambahan. Ya, marginal utility berarti tambahan utilitas X-nya tambah 1. Kalau do U per do X atau MUX. Ditambah, ini ditambah ya. Kita turunkan terhadap X. Do L per do X 0. Tuh, ini ada X. Do L per do X-nya 1. Do X per do X 1. Dikali min BX berarti min BX kali lambda. Ya, min BX kali lambda. Ini enggak ada X-nya. Berarti derivasinya turunan parsialnya 0. Jadi ini hasilnya adalah do U per do X dikurangi lambda kali PX sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Tidak lain ini namanya disebut MUX. Jadi ini namanya MUX. Ini ya, ini MUX. Kalau minus dan pindah ke sini jadi sama dengan lambda PX. Katakanlah ini disebut persamaan pertama. Sekarang kita cari do L per do Y. Berarti do L per do Y adalah do U per do Y. Ini turunkan terhadap Y. Ini diturunkan terhadap Y 0, nggak ada Y-nya. Ini nggak ada Y-nya juga 0. Ini ada Y-nya, turunannya 1. 1 kali min PY, min PY. Min PY kali lambda, min lambda PY. Jadi do L per do Y adalah do U per do Y dikurangi, ini minus ya, min kali plus, minus lambda kali PY. Jadi lambda PY. Do U per do Y namanya MUY, marginal utility of Y. Berarti min pindah ke sini jadi plus. Katakanlah ini persamaan 2. Jadi MUY sama dengan lambda PY. Yang ketiga, turunkan do L terhadap lambda. Yang ini ya, yang ketiga ini. Do L per do lambda. Ini enggak ada lambdanya. Berarti turunannya 0. Lambda turunannya 1. 1 kali ini. Jadi dapatnya do L per do lambda sama dengan I min PX kali X min PY kali Y. Sama dengan 0. 0. Oke.
Tanda lain kalau min ke sini ke kanan berarti tandanya jadi plus. Tidak lain persamaan 3 itu adalah budget line. Ya, garis anggaran. Oke, persamaan 1, 2, 3 diselesaikan secara simultan. Misalnya, persamaan 1 dibagi persamaan 2. Ini persamaan 1, ya, dibagi persamaan 2. Oke, bagi persamaan. Yang sebelah kiri MUX dibagi MUY. MUX dibagi MUY. MUX dibagi MUY. Sama dengan lambda PX dibagi lambda BY. Lambda dengan lambda cancel out, ya, terhapuskan. Hasilnya adalah MUX dibagi MUY sama dengan PX dibagi PY. Atau ini tukar tempat. PX dengan MUY tukar tempat. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi solusi untuk menyelesaikan di mana si titik yang tadi titik singgung itu, caranya dibuat MUX per MUY sama dengan PX dibagi PY. Atau MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Ini disebut namanya konsep equimarginal. Baik. Kalau bagaimana kalau tadi kan 2 barang. Kalau barangnya banyak ada N misalnya ya. Utilitasnya ada U karena mengkonsumsi X barang, N barang. Kendalanya adalah I sama dengan PX1 kali X1 tambah PX2 kali X2 sampai ditambah PN kali X yang ke N. Fungsi Lagrange caranya sama, dibuat fungsi Lagrange yang baru. L sama dengan U yang mau dimaksimumkan ditambah lambda variabel artifisial, variabel buatan, ya, dikali I dikurangi ini dikurangi Px1 P1x1 min P2x2 min sampai minus Pnxn. Ya, solusinya sama, masing-masing diturunkan secara parsial, dibuat sama dengan 0. Ya. Dual per Dx1, dual per Dx2, dan seterusnya sampai dual per Dxn. Ya. Lalu dicari dual per du lambda. Ya. Dengan cara yang sama seperti tadi akan diperoleh untuk 2 barang, kasus 2 barang, misalnya barang I dan J sembarang ya, itu sama dengan DU per DX1 per dibagi DU per DXJ dibagi PI per PJ. Kalau tadi X per Y ya. Alokasi income yang optimal itu adalah MRS-nya kalau sama dengan PI dibagi PJ. Oke. Bagaimana menginterpretasikan lambda atau koefisien Lagrange tadi? Lambda tidak lain adalah marginal utility income. Apa artinya? Tambahan ya utilitas kalau income-nya bertambah 1. Ini lambda ya. Jadi lambda adalah MU1 per MU X1 per P1. P1 harga X1 ya. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi lambda itu diinterpretasikan adalah tambahan utilitas terakibat income-nya bertambah 1 unit ya. Baik, sebagai ilustrasi numerik ya. Seseorang mempunyai konsumsi barang X dan Y. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Oke. Sementara itu dulu ya. Kita bahas yang sesi berikutnya ya. Semoga bermanfaat ya. Materi kali ini sebagai ilustrasi bagaimana konsumen memaksimumkan kepuasan atau utility dengan anggaran I. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.